waktu saya doa pagi, Tuhan bicara, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak, ha? Matilah. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, beri aku waktu. Kalau umurku boleh diperpanjang, aku melayani Engkau sungguh-sungguh. Tapi beri aku waktu, walaupun hanya sesaat. Tuhan berkata, pulang. Makanya saudara yang pelayanan bandel-bandel, Tuhan ngomong, pulang. Yang banyak bikin masalah, balik aja. Kan gitu. Tuhan tidak mau pusing ya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan beri aku waktu. Saya bayangkan kalau saya mati modelnya kayak apa. Nah, saya pamit sama mama saya, Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak. Wedan apa? Stres apa? Nah, saya naik motor, boncengan sama temen. Kecelakaan motor yang paling bahaya itu bukan yang di depan, tapi di belakang. Makanya sampai kejadian itu saya tidak mau naik motor di belakang, harus di depan. Karena yang di belakang tidak tahu apa-apa. Betul? No, saya naik motor. Wah, teman saya kencang ngebut. Wah, gini deh. Ada truk itu jalan kencang juga. Tanpa rating, mau nyalip, berhenti mendadak. Ini tidak sempat ngerem. Jadi karena di depan tahu, langsung gini. Saya kan tidak tahu. Mador langsung gini. Makanya kalau naik motor minta ke mana? Depan. Yuk belakang aja lah. Nah, begitu tabrakan buar itu gini. Roh saya keluar. Saya baru mengerti manusia tubuh jiwa roh itu ada. Saya lihat tubuh saya sendiri. Ada malaikat tingginya 3 meter. Malaikat itu 3 meter. Makanya tidak ada gambar malaikat anak-anak itu tidak ada. Tidak ada itu. Karena ada gambar malaikat anak-anak bawa sayap gini-gini kan tidak ada itu ada tuh. Itu malaikat anak-anak namanya. Malaikat itu tingginya 3 meter. Roh saya dibawa ke satu tempat. Ada tangga emas. Ada malaikat banyak sekali seperti derau air bah. Memuji menyembah Tuhan. Seperti derau air bah. Bung, bung. Dan malaikat itu bicara kepada saya dalam suatu bahasa. Nanti kita di surga bukan bahasa Indonesia. Termasuk bukan bahasa Inggris, ada bahasanya sendiri. Malaikat ngomong, itu. Ada bahasa sendiri. Tapi saya ngerti. Malaikat berkata, sebelum menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk satu ruangan dulu. Ruang maha kudus. Karena engkau dilayakkan untuk masuk ruangan itu. Saya dibawa ke ruangan itu. Tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan sayup-sayup terdengar nyanyian. Biar awan kemuliaanmu. Itu lagu saya yang diberikan Tuhan. Turunlah memenuhi bait sucimu ke derau air bah. Malaikat itu berkata apa? Sebelum lagu-lagu pujian penyembahan dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di surga. Jadi lagu baru kita di bumi itu expired semua sebenarnya. Sana itu baru terus. Di sana tidak ada siang dan malam, tidak ada. Saya lihat tabut perjanjian. Malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa di gunung itu tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat ini.
Jadi yang dibuat Musa itu adalah replikanya. Aslinya ada di surga. Saya lihat itu, kemah itu. Mari engkau menghadap Yang Maha Kuasa. Saya kembali ke tempat itu, ke tangga emas itu. Tidak ada matahari, bintang, dan bulan. Tidak ada. Karena yang di tahta itulah yang menyinari seluruhnya. Dan yang di tahta itu bicara, Daud, 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 Daud. Sebenarnya engkau sudah waktumu di tempat ini. Dan ingat, di surga tidak ada orang mati. Saat ini surga hanya ada Tuhan dan malaikat. Sebenarnya engkau sudah waktumu ada di tempat ini. Tapi karena umurmu minta diperpanjang, maka umurmu akan kuperpanjang. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Baru saya ngerti. Kita ini percaya Tuhan, udah dikenal Tuhan sebelum dunia dijadikan. Nah, sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu. Dan sebelum dunia dibentuk, aku sudah menentukanmu. Nah, setelah itu Tuhan ngomong, tapi karena kau minta umurmu diperpanjang di muka bumi, umurmu diperpanjang di muka bumi. Aku adalah aku, akulah YHWH, Yahweh. Akulah Yesua Hamasia. Sebelum kau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Akulah Alfa, akulah Omega. Kayak layar lebar. Hari-hari yang akan terjadi. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai krisis 98. Tapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan dimulai 2018, 2019, 2020. Krisis. Stagnat. Itu bulan 6, bulan 7, 2020. Tidak maju, tidak mundur. Sampai 2023. Indonesia mengalami pemulihan ekonomi. Nah, jelas? Jelas? Nah, Indonesia terpecah menjadi 3 negara. 1, Timor Leste sudah lepas. Kedua akan menyusul. Hari yang akan terjadi. Yang 2 mana Pak Daud? Tidak dikasih tahu. Pokoknya 2 menyusul. Hari yang akan terjadi. Santuan ngomong, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan satu tempat. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan engkau datang? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Karena tidak ada seorang pun nabi atau malaikat yang tahu kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Nah, setelah itu, jadi tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan. Mari kutunjukkan. Apa yang kau tanyakan, ku jawab. Kecuali 1 kedatangan. Saya diajak jalan satu tempat. Lantainya emas semua. Dan di situ ada tembok kayak benteng air mengalir. Kayak terbuat dari apa? Batu blue safir, batu emerald, batu paparaca, batu cat eye, dan batu mulia semua. Yang tidak ada adalah batu ake. Jadi yang ada itu batu ruby, batu emerald,
batu blue safir, batu paparaca. Setelah itu yang kelima, yaitu apa saudara? Batu cat eye, mata kucing. Jadi semua batu muli, dan di sana tidak ada batu ake. Ngomong sebelahnya, batu ake. Dan apa yang terjadi? Saya diajak jalan. Tuhan, aku ingin tahu siapakah jodohku di masa depan. Kalau dikasih yang gini, lebih baik tidak balik. Betul? Lebih baik tidak apa? Lebih baik tidak balik saya. Langsung ditunjukkan. Jadi apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir, itu sudah ada di sana. Ke layar lebar gitu. Hari-hari yang akan terjadi. Ada seorang perempuan rambut lurus. Mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, nyari rambut lurus kan jutaan, gimana nyarinya? Nanti engkau akan ketemu di satu tempat. Ada seorang anak perempuan kecil gini-gini. Ngeliatin saya terus, dia natap saya gini. Saya bertemu anak itu di surga. Gini, ngeliatin saya gini-gini. Siapa itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangin, saya belum kenal istri saya, udah ketemu anaknya. Bayangin. Jadi saya lihat anak saya duluan. Padahal dia belum dibikin aja belum dah. Pacaran juga belum. Udah ketemu anak saya. Ini anakmu di masa depan. Hari yang akan ada seorang anak perempuan, dia ngeliatin saya terus gini. Itu anakmu di masa depan. Yes. Ada seorang pengkhotbah gemuk, pendek, jelek. Siapa itu Tuhan? Itu kamu di masa depan. Yes. Yes. Hari-hari yang akan terjadi. Yes. Tuhan, sudah waktunya kamu kembali. Tuhan, sebelum aku kembali, ada satu permintaanku, jangan engkau tolak sampai aku kembali ke tempat ini. Apapun permintaanmu, ku kabulkan kecuali satu, kedatangan. Tuhan, aku minta satu aja. Jawab iya dulu. Engkau kan tahu dari awal sampai akhir. Sudah waktunya balik. Enggak mau. Jawab iya dulu. Sudah waktunya balik. Enggak mau. Minta satu aja saya. Baiklah. Apapun permintaanmu ku kabulkan. Kecuali satu, kedatangan. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan, karena orang itu susah, modal hanya nekat. Aku minta satu aja, apa itu? Cukup bisa beli apa-apa. Betul? Saya kan tidak serakah. Pokoknya cukup aja dah. Baiklah, engkau kemari. Saya ditumpang tangan. Selama engkau ada di bumi, engkau akan cukup. Sampai engkau kembali ke tempat ini. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Saya suruh naik kereta berkuda. Itu kudanya putih keluar apinya. Nah, saya kira kan modelnya take off kayak pesawat gini. Enggak, saudara. Gini, saudara. Jadi begitu gini, itu kuda berapi itu gini, langsung gini. Masuk tubuh saya. Terjadi keajaiban. Semua luka hilang semua. Dan Tuhan berkata, lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu sebagai tanda
engkau pernah ada di situ. Nah, setelah itu mama saya, Daud mati, kok hidup lagi. Nah, disitulah saya melayani Tuhan sampai sekarang. Lagu-lagu itu langsung saya tulis. Nah, lagunya apa? Pernah dengar lagu ini? Rapnya ini. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediamanmu, biarkanlah rohmu tinggal di dalamku, di bait sucimu. Yang nyanyi Yonatan Prawira. Saya pernah dengar lagu itu, angkat tangan. Nah, dan lagu yang kedua, biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait suci. Nah itu, tahu enggak kenapa ada kata-kata gini? Ya Tuhan, ku rindukan hadiratmu, memenuhi hatiku, rohku sujud menyembahmu. Kenapa ada kata rohku sujud menyembahmu? Karena saya menghadap yang maha kuasa. Di situ saya baru mengerti arti kehidupan pelayanan. Sejak itulah saya melayani Tuhan sampai sekarang. Dan Tuhan bicara sama saya, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Yang kedua adalah Firdaus. Apa dada? Siapa yang percaya Firdaus itu ada? Angkat tangan. Nah, Firdaus itu tempat penantian. Tempat apa saudara? Tempat apa? Penantian. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Dalam hidup ini kadang ada waktunya lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu masa depan. Tapi yang kita percaya indah pada waktunya. Nah, sebelum ayah saya meninggal 2018, 13 Januari, 2 minggu sebelumnya Tuhan bicara sama saya. Daud, siapkan tanah kuburan untuk ayah kamu. Hah? Ayah saya sehat tidak sakit. Siapin tanah kuburan. Saya ngomong sama adik saya, Han, kita cari tanah kuburan. Untuk siapa? Untuk papa. Loh, papa memang mati tau, Han? Iya. Saya akan Delingan, Karanganyar, sampai di rumah orang tua saya, papa saya ngomong gini, kamu cari tanah kuburan untuk siapa? Untuk papa. Hah? Aku memang mati tau? Iya. Papa saya itu percaya Yesus, tapi mulutnya belum bertobat. Maki-maki orang ini, hari itu langsung berubah. Baikin pembantu, baikin mama saya, baikin semua orang. Baju-baju disetrika semua, dia siapin jas yang mau digunakan untuk pemakamannya dia. Setrika sendiri. Pajak listrik dilunasi, pajak motor dilunasi, semua urusan diberesin semua, utang semua lunas semua. Tanggal 13 Januari, papa saya tidak sakit ya. Dia kelilingan plastik. Saya di Jakarta menuju Surabaya. Tiba di Surabaya karena khotbah di Victory, gerejanya Pak Irman Santoso. Tuhan bicara, ayahmu kupanggil pulang batas jam 10 malam. Umumkan ke keluargamu dan teman-temanmu semua. Wah? Saya telepon mama saya. Ma, ada di mana ma? Ini sama papa makan bakso. Ma, Tuhan bicara, papa mau dipanggil Tuhan. Mati. Nah, adik saya, kakak saya tak beritahu semua. Jadi papa saya makan bakso, semua ngeliat gini, bentar lagi mati. Saya telepon sama teman saya Jakarta, teman Surabaya, diumumkan semua. Jadi kabeh pada nungguin. Ya, padahal ayahmu mati apa hidup? Masih hidup. Apa sakit? Enggak, ini baru makan bakso. Halo, kamu mati? No. Bingung semua dah. Nah. Jam 8 malam serangan jantung. 9.30 saya doa. Saya ngomong, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tuhan bicara. Hari ini, jam ini, detik ini, ayahmu bersama aku di Firdaus. Saya ada di Surabaya, papa saya di Solo.
tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya lihat proses kematian. Saya lihat tubuh papa saya keluar cahaya. Di bawah 1 detik. Ke satu tempat. Pintunya emas bersinar. Gini dah. Terbuka. Langsung ditok 6-9 tahun. Nanti kalau kita di Firdaus tidak sesuai KTP. Dihitung sejak dalam kandungan. Sejak apa? Makanya kalau orang gugurkan kandungan itu pembunuhan. Karena waktu sel telur dan sel sperma jadi satu, itu udah dihitung hari pertama. Langsung berubah. Papa saya jadi kayak usia 20 tahun. Nanti kita di Firdaus semua akan berubah. Jadi muda, yang tua langsung gini. Kayak usia 20, tiba-tiba ada ambatuan Stefanus Pinky yang meninggal 2017. Jemput papa saya. Kok jang pak di sini ya? Kita ketemu lagi, haleluya. Jadi nanti kita di Firdaus saling mengenal. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh papaku keluar, aku yang gantiin. Belum waktunya. Manusia lahir, manusia mati. Hanya membawa iman dan perbuatannya untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya lihat pujian penyembahan itu, mereka itu menghadap satu tempat, yaitu tahta Tuhan. Itu Firdaus itu bagian dari surga. Saya hanya dijelaskan 2 rahasia, yaitu mahkota. Pertama mahkota kemuliaan, kedua mahkota kehidupan. Apa mahkota kemuliaan? Kalau kita percaya Yesus, mempertahankan iman, mati dibunuh, martir, itu mahkota nomor 1. Kedua, ini nomor 1. Nah, memberitakan Injil, orang itu percaya atau tidak, Injil itu diberitakan, udah dapat poin. Apa sampai bertobat sampai Firdaus, poinnya beda. Mahkota nomor 1 itu adalah penginjilan. Nah, misalnya saya bertobat dalam pelayanan pendeta Gilbert, dalam pelayanan saya banyak yang bertobat, poin saya Gilbert dapat semua. Jadi inspirasinya multi level marketing itu di sana. Nah, yang kedua adalah mahkota itu buah-buah pertobatan kita. Melayani gereja, berbuat baik. Untuk percaya Yesus masuk surga itu pasti. Mahkota belum tentu. Mahkota itu harus diperjuangkan. Apa saudara? Mahkota itu harus apa? Diperjuangkan. Dan bajunya putih dan tidak ada jahitannya. Tuhan, apa yang saya lakukan? Beritakan Injil. Itu ada berapa mahkota, tapi saya hanya dikasih penjelasan 2 mahkota aja. Saya ditelepon istri saya, Papi, Papa meninggal. Jam 9.45, udah tahu nih ketemu Papa saya. Langsung pintu tutup. Disitulah saya mulai memberitakan Injil dimanapun tempat. Ingat, justru mahkota nomor 1 adalah penginjil. Kita bangkit berdiri saat ini. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firmanmu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Lawat kami secara pribadi Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati firmanmu, dan nama Yesus ditinggikan. Yang percaya katakan, silakan duduk.